Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik mewaspadai pengaruh yang merusak dalam pelayanan. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Matius pasal 23 ayat 5a terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita melanjutkan perenungan kita bersama pada hari ini, masih dalam rangkaian Matius 23. Dalam 4 ayat kemarin, kita telah melihat bersama tentang bahaya kemunafikan dalam mengajar atau menasihati sebagai hal yang perlu untuk kita waspadai ketika kita melakukan pelayanan kepada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan ayat 5-7 yang merupakan lanjutan dari perenungan kita kemarin. Ayat 5-7 berfokus pada kecaman Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat yang melakukan perbuatan baik bukan karena mereka tulus, tetapi mereka melakukannya untuk mendapatkan perhatian, pujian, dan penghormatan dari orang lain, dan juga untuk menunjukkan status sosial mereka di tengah masyarakat. Yesus mengecam atau mengkritik orang Farisi yang memperbesar jubah mereka, bukan karena ketaatan pada hukum, tetapi untuk pamer dan menarik perhatian orang lain. Perbuatan mereka ini menunjukkan keinginan untuk dilihat sebagai orang yang saleh dan taat, bukan karena iman yang sejati. Dalam ayat ke-6, Yesus menyoroti keinginan ahli Taurat dan orang Farisi untuk mendapatkan tempat terhormat dalam pertemuan sosial dan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Yahudi, dan sekali lagi menunjukkan adanya ambisi pribadi dan haus kekuasaan. Perilaku mereka ini menunjukkan bahwa mereka lebih mementingkan status sosial dan kehormatan daripada pelayanan yang tulus kepada Allah dan sesama. Dan yang terakhir, Yesus mengkritik keinginan mereka untuk dihormati dan dipanggil dengan gelar-gelar kehormatan seperti Rabi, yang sekali lagi menunjukkan ambisi mereka untuk mendapatkan pengakuan dan kekuasaan. Tindakan ini mencerminkan ketidaksetiaan mereka pada ajaran Yesus yang menekankan kerendahan hati dan pelayanan. Dalam ayat 5-7, Yesus sedang ingin memberikan kita sebuah peringatan akan bahaya kesombongan dalam pelayanan, khususnya dalam hal mencari penghormatan dari manusia. Kita tidak dapat memungkiri bahwa penghormatan dan penghargaan yang diberikan kepada kita akan membuat kita merasa dihargai, apalagi dalam pelayanan ini kita tidak mendapatkan keuntungan materi sepeser pun. Namun, Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi karena kecenderungan hati mereka terhadap hal tersebut, sehingga hati mereka terfokus untuk mencari penghormatan dari manusia. Jikalau kita tidak mewaspadai hal tersebut, kita pun dapat terjerumus dalam hal yang sama. Saat ini, banyak pelayan Tuhan yang tanpa sadar mencari hal-hal yang demikian. Mereka mencari pujian dan pengakuan dari orang lain dengan menggunakan pelayanan sebagai sarana untuk dikenal atau memiliki pengaruh besar. Banyak juga yang menganggap diri mereka lebih baik daripada orang lain, sehingga dipercayakan pelayanan yang lebih dari orang lain. Dan akhirnya mereka pun memandang rendah orang lain yang tidak dipercayakan dengan pelayanan yang sama. Ada pula yang melakukan pelayanan hanya untuk mendapatkan penghargaan dan hadiah,
bukan karena cinta dan pengabdian kepada Tuhan. Kemudian, ada pula yang menggunakan pelayanan untuk mempromosikan kompetensi pelayanan yang dimilikinya. Ada pula yang menganggap bahwa pelayanan adalah milik pribadi, sehingga tidak mau berbagi dengan orang lain. Dan masih banyak lagi contoh lain yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan hal ini. Bagaimana kita mewaspadainya? Dengan terus melihat ke dalam hati kita untuk menilik motivasi pelayanan kita. Adakah kita melayani murni untuk memuliakan Tuhan dan melayani orang lain, bukan untuk mencari pujian atau penghargaan dari orang lain? Dengan rendah hati mengakui bahwa semua karunia dan talenta yang kita miliki semua berasal dari Tuhan, dan kita hanyalah hamba yang dipercayakan untuk mengelola karunia-karunia tersebut. Dan yang terakhir, kembali kepada hubungan pribadi kita dengan Tuhan, sehingga kita tahu bahwa pelayanan kita semua hanya karena anugerah. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama: apakah kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus, atau hanya untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain? Bagaimana kita dapat memperbaiki motivasi kita dalam pelayanan, sehingga kita dapat melayani dengan hati yang tulus dan memuliakan Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau tahu kedalaman hatiku, sebab tidak ada yang tersembunyi bagimu. Bentuklah hati kami sampai Engkau mendapati kami melayani Engkau untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami ingin memiliki sikap yang rendah hati dan melayani dengan tulus yang terpancar dalam pelayanan kami kepadamu, dan bukan untuk mencari pujian, penghargaan, dan bahkan pengakuan dari orang lain. Ini yang menjadi doa kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.